Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua jamaah sugeng perumahan wahana, wabil khusus dengan Bapak Ustadz Amir Salimun, Bapak Ustadz Saridi, Bapak Ustadz Didin Rahiman, Bapak Ustadz Aib Syairul Anwar, Bapak Ustadz Puji, Bapak Ustadz Sutisna, Bapak Ustadz Sulaiman, mohon maaf yang sampai ke depan. Kemudian Bapak Ustadz Rahmadona, Bapak Ustadz Aib Syairul Anwar, Bapak Gowo, sering lupa Pak. Ada yang kepanggil, ada yang bukan. Bapak Ustadz Lukman, Bapak Ustadz Asep Setiawan, Bapak Ustadz Rifki, berikut sampainya Bapak Ustadz beserta Ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami semua yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi agung kita Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dianggap sebagai umat beliau dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula mriki ya mendapatkan amanah untuk ikut mengisi acara ya subuh keliling. Insya Allah pada kesempatan ini ya semaksimal mungkin akan saya pergunakan ya untuk ngaji ya. Dan mriki ya di sini kula betul saged ya ceramah kados Asep Setiawan ya, kados Ustadz Asep Setiawan menggudu-gudu ini karena beliau jam terbangnya pun tinggi kemana-mana ya. Akan tetapi ya saya manfaatkan waktu ini untuk ya untuk ngaji. Kebetulan ya untuk pagi ini saya ngaji kitab Tafsir Jalalain, sarahnya kitab Tafsir Jalalain yakni kitab Shaul. Karena ya bagaimanapun juga ketika majelis taklim itu harus ada yang mau ngaji kita. Itu pesan yang bangun. Jangan hanya ceramah doang. Kudu orang sing ngalahi maca kita. Biar apa? Biar nggak merembet kemana-mana omongannya. Biar nggak melebar kemana-mana. Biar nggak
ya, biar bisa terkontrol. Karena Kanjeng Nabi jauh, ya, sering saya sebut, sering saya sampaikan, idza fassarul Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa berani menafsirkan Al-Qur'an, ya, dengan tanpa adanya ilmu, bi ghairi ilmin, ya, sebagian redaksi, ya, dengan menggunakan kata biro'ihi, ya, dengan pendapatnya sendiri, ya, berani menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ya, padahal dia tahu nggak punya dasar untuk menafsiri Al-Quran, nggak punya kapasitas untuk menafsiri Al-Quran, kok berani-beraninya dia menafsiri Al-Quran, ya falyata bawa maka ada finnar, falyata bawa mongko becik-becik niat no wong iku mau maka ada ing dalam panggonan nang tepik kelak finnari ing dalam, bersiap-siaplah, ya, dia kelak berada di neraka. Akhir zaman banyak orang yang dituakan, banyak orang yang dianggap guru, banyak orang yang dianggap kiai, akan tetapi tidak punya kapasitas ilmu, ya, sedangkan yang punya ilmu diem. Saiki supaya sing duweni ilmu, ya, ngetok. Saiki wis wayahe sing bener kudu maju, aja ngalah terus, ya. Karena apa? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi famtadus sa'ah. Idza usida ender nalikane wis den cawisake apa al amru siji perkara ila ghairi ahlihi, dicawisake maring wong sing ora ahli nek ngene perkara niku wau, ya famtadiru as-sa'ah. Famtadiru mongko becik ngentenono sira kabeh as-sa'ah ing siji mangsa kehancuran. Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngerti wis dimana sekali Pak. Dulu ngaji nggih. Ora sempur mawon ngajine ya. Ini saya pernah ngaos di tempatnya Pak Sarifi masalah ini, tapi saya ulang di sini bahwa mengapa ada pembunuhan di muka bumi, diawali oleh siapa pembunuhan yang terjadi di muka bumi, bahwa pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini adalah diawali oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqatulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu lan becik ngucap sira, ya, sira mukhatab di sini yang dikehendaki adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ayya Muhammad alaihim ing atase kaummu, ya, ala qaumika ay ala qaumika naba abnai agama ing ceritane ay khabara ibnai agama ceritane anak lorone Nabi Adam. Sinten rupane badale rupane lafaz Habil wa Qabil. Habil rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Bil haqqi kelawan sak bener-benere, ya, bil haqqi muta'alliqun bi usul. Ini ada hubungannya, ada ta'alluqnya dengan lafaz waslu alaihi naba abnai Adam usul. Itu qarraba qurbana,
in korba ing dalem nalikane korban ya tasniahnya ini sapa Qabil lan Habil kurbanan kelawan korban ilallahi maring Gusti Allah al ayat saterusé. Wahai Muhammad ya ceritakanlah ya ceritakanlah kepada kaummu ya alaihim di sini adalah yang dikehendaki kaumnya Nabi Muhammad sawa'un kanu yahudan aw nasara aw musyrikina, tidak terkhusus hanya umat muslim saja, akan tetapi yahudan kana yahudan aw nasara aw musyrikin, Yahudi masuk, Nasrani masuk, orang-orang musyrik juga masuk. Ceritakan kepada mereka perintah Gusti Allah di Kanjeng Nabi Muhammad. Ceritakan kepada mereka kaummu tentang kisah anak-anaknya Nabi Adam. Kebetulan di sini pada ayat ini adalah ceritanya Qabil dan Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Habilu qauluhu habilu ya. Qauluhu habila kata beliau ya menjadi badal dari ibnai Adam yang menjadi maf'ul dari utslu ya. Huwa as-sa'idu al-maqtul ya. Habil ya itu adalah orang yang beruntung ya meskipun dia terbunuh al-maqtul. Wa qabilu huwa as-saqi al-qatil. Sedangkan Qabil itu adalah orang yang cilaka menjet ya, orang yang cilaka ya meskipun kedudukannya dia menjadi al-qatil si pembunuh ya. Menurut akal kula sampean wong sing mateni niku kan wong sing menang nggih napa. Akan tetapi dia menjadi as-saqi, orang yang celaka. Kelak dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala akibat pembunuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Malikur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa dhahirul ayat annahuma min auladi Adam li sulbihi. La dohirnya ayat ini naba abnai Adam. Naba abnai Adam ibnai ya dua anak laki. Ya dohirnya ayat ini annahuma min auladi Adam bahwa dua anak laki ya yang dikehendaki adalah ya anak-anaknya Nabi Adam yakni Qabil dan Lisul bihi alasannya karena Qabil dan Habil tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pendapat yang mengatakan bahwa Qabil dan Habil itu adalah anaknya Nabi Adam itu dikuatkan oleh firman Allah yang akan datang yang berbunyi faba'atsallahu ghuraban pada ayat berikutnya yakni ayat 31. Kemudian ada pendapat yang mengatakan wakilah lanbir ucapake nah pesantren itu habis ngomong lanbir ucapake artinya apa? Ketika ada pendapat jatuh setelah kil itu do'if dimanapun kitab apapun kitabnya ya. Kalau pendapat ba'dakil do'ifun lemah nggak bisa disebut pegangan. Wakila lam yakuna lisubihi bal huma rajulani min bani Israil. Pendapat yang lemah mengatakan bahwa Qabil dan Habil itu bukan anaknya Nabi Adam akan tetapi bal huma yakunani min bani Israil. Bahkan keduanya adalah dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikur rahimahullah ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bidalil qoulihi fi akhir qissah, dengan dalil yang dikuatkan pada akhir cerita, ya, pada akhir kisahnya Nabi Adam dan anak-anaknya, ya, min ajri dzalika katabna ala bani Israil, ya, yang berbunyi min ajri dzalika katabna ala bani Israil pada ayat 32 ayat berikutnya. Ya, akan tetapi bahwa al-awal as-soheh, pendapat yang pertama itu yang kuat, bahwa Qabil dan Habil adalah anaknya Nabi Adam, bukan dari kalangan kaum Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malikul rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain wa Qabil huwa awwal auladihi wa Habil ba'da sanatin. Qabil itu anaknya Nabi Adam yang pertama. Cara wong Jawa itu anak bareng. Nah, cara wong Sunda itu apa? Anak bareng itu. Cikal bakal benar pertama ya benar. Cikal. Qabil itu anak bareng Nabi Adam. Huwa awwalu auladihi. Ya, huwa Qabil itu awwalu auladihi, anak sing pertama saking piro-piro anak Nabi Adam. Wa Habil ba'dahu bisanatin. Dan Habil itu anak nomor 2-nya Nabi Adam setelah terlahirnya Qabil, selisih satu tahun. Ya, Qabil lahir 1 tahun kemudian Habil lahir. Wa kilahuma ba'da wudhi ilal ardi bimi'ati sanatin. Lah kedua-duanya terlahir dari rahimnya Ibunda Hawa itu 100 tahun setelah turunnya Nabi Adam ke muka bumi. 100 tahun turunnya Nabi Adam ke muka bumi, baru kemudian Ibunda Hawa ngandung, terlahirlah Qabil. Setahun kemudian ngandung, terlahirlah Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malikul rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma baqiyatu auladi faqil hadi. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tadi, ya, pendapat yang lemah, wakilan inna Qabila huwa wa ukhtahu ulida, ya, fil jannah ulida, ya, ada alifnya, ya, menunjukkan makna tasmiyah, ya, Qabil dan saudara perempuannya, bahwa Qabil, ya, menurut pendapat yang lemah, Qabil dan saudara perempuannya, saudara kembarnya, karena Qabil itu ada dalam perut, ya, ada dalam kandungan Ibunda Hawa itu kembar. Kembarannya Qabil itu perempuan. Ulida fil jannah, pendapat yang lemah mengatakan Qabil dan saudara kembarnya itu terlahir fil jannah, di dalam surga. Ya. Walam taro Hawa ulahuma wahman wala wasban wala dama nifasin. Umumnya nak bojone sampeyan niku meteng nggih hamil niku ngidam apa boten Pak? Ya. Enggak ning Indonesia, enggak ning Timur Tengah, enggak di mana-mana. Ya, ketika perempuan hamil, ya, itu sudah menjadi adat kebiasaan, ya, ngidam, meskipun ada sebagian yang enggak. Bahwa Ibunda Hawa ketika mengandung, ya, Qabil dan saudara perempuannya niku mboten ngidam, enggak pengen buah mangga, pengen buah semangka dan lain sebagainya, enggak ada keinginan untuk itu, enggak ngidam. Ya, ketika Ibunda Hawa mengandung Qabil dan saudara kembarnya itu, begitu pula enggak ada, ya, wahman, loros yang langgeng, enggak ada sakit yang berkepanjangan, enggak merasa mulus-mulus. Ya, ketika pada umumnya usia kandungan sudah ada antara 8-9 itu sering ibu-ibu merasa apa? Katanya itu mulus, ya. Tapi tidak demikian halnya dengan Ibunda Hawa. Beliau nggak pernah merasakan yang namanya melilit petang ini boten ketika mengandung Qabil dan saudara kembarnya itu tadi. Waladal manifasun, kemudian ketika sudah terlahir ke muka bumi, ya,
juga ibu dan Hawa nggak ngetokno atau nggak mengeluarkan getih nifas, darah nifas. Pada umumnya ya pada ibu-ibu ketika melahirkan anak, setelah melahirkan anak keluar itu ada darah nifas. Tapi ibu dan Hawa ketika melahirkan Sinten Qabil dan saudara kembarnya itu tidak mengeluarkan darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumuhi darain amin. Kebetulan ya biar seayat ketemu ini padahal seayat tapi nembe seperempat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma baqiyatu auladihi fil ardi, ya, anaknya Nabi Adam itu banyak dan yang lain itu turun apa terlahir di bumi. Ini pendapat yang lemah yang mengatakan Qabil dan saudara kembarnya terlahir di surga. Yang lainnya turun di apa terlahir di bumi. Walida kana yaftakhiru Qabilu ala Habila wa yaqulu lahu inni ibnul jannah wa anta ibnul ardi fa ana khairun minka. Sehingga timbul rasa gede, timbul rasa takabur pada diri Qabil, merasa dia terlahir di surga, ya. Habil terlahir di bumi, dia sombong, yaftakhiru gumede sapa Qabil, ya sapa Qabil ala Habila ngatasi Habil, ngenyek ning gone Habil. Nah cara wong Indonesia ya, wah aku iki lahir ning kota kok, ning Jakarta kok, kamu terlahir di Uji, kamu terlahir di kampung kok. Ya pantesan awakmu ya orang-orang besar, pantesan awakmu jorok ya. Ana khairum minka, saya lebih baik daripada kamu. Kata Qabil menghina Habil, merasa dirinya terlahir di surga, Habil terlahir di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa hasil dzalika anna Hawwa waladat li Adam isrina batnan fi kulli batin dzakarun wa unsa. Jadi ibunda Hawa ya melahirkan anak-anaknya Nabi Adam itu sebanyak 20 kali kehamilan. Setiap satu kehamilan itu ibunda Hawa mengandung 2 anak, ya, cuman yang satu laki-laki, yang satunya perempuan. Itu semua seperti itu. Hamil yang pertama ya mengandung anak laki-laki dan perempuan. Hamil yang kedua demikian, hamil yang ketiga, yang keempat, seterusnya sampai kehamilan yang ke-20-nya. Sehingga fasoro al-dzukuru isrina wal inasu kadzalik. Sehingga ya, karena mengandungnya itu sebanyak 20 kali, setiap satu kandungan itu 2 anak, jumlah anak secara keseluruhan itu ada 40. 20 laki-laki, 20 perempuan. Ya, wal inasu kadzalik. Falamma qatala Qabilu Habil naqasa ad-dzukuru 'anil inas. Farajakahu Allah bisisa wa manahu hibahullah. Ketika Qabil membunuh Habil, ya, anak laki-lakinya yang asalnya 20, Habil terbunuh oleh Qabil, jadi berkurang menjadi 9. Padahal ya, anaknya Nabi Adam itu harus dipasangkan, satu laki-laki, satu perempuan harus dinikahkan. Ketika berkurang 1, berarti yang satu perempuan nanti nggak dapat jatah suami, karena Habil mati loh. Nanti yang perempuan yang satu kan nggak bakalan kebagian suami, tidak dibagi satu-satu. Akhirnya farajakahu Allahu bisisa, Allah memberikan rezeki 1 kali kehamilan kepada istrinya juga Hawa, sehingga terlahirlah ya anaknya yang bernama Sis bisisa. Artinya ya wa makna daripada Sis adalah hibah peparingnya Gusti Allah, atau hibah Gusti Allah, atau pemberiannya Gusti Allah. Fata masalah dukur ma'alina, sehingga ketika asalnya Habil mati berkurang, terus fata masalah ya, terus Allah memberikan rezeki 1 anak yang bernama Sis, ya, kemudian imbang fata masalah maqad di kodo, ya, artinya sama lagi.
Yang saya 19 20 akhirnya 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allah perintah kepada Nabi Muhammad, ceritakan hai Muhammad kepada umatmu. Di sini sifatnya umum, enggak dikhususkan untuk umat Islam saja. Ketika kedua anak Nabi Adam yakni Qabil dan Habil berkorban ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Qabil dan Habil mempersembahkan korban kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal qurban ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Ya. Kurban yang dikehendaki adalah ma yutaqarrabu ila Allah. Wal qurban utai korban iku ma perkara yutaqarrabu kang den gawe maring apa bima ila Allah maring Gusti Allah. Sesuatu yang dipersembahkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allah perintah lewat Nabi Adam agar kedua anaknya mempersembahkan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya ya. Wa sababu dzalika annahu kana fi syari'atin. Sebab turunnya ayat 31 ini bahwa di dalam syariatnya Nabi Adam itu ada sebagian syariat yang sama dengan kita ya untuk urusan tauhid ya, akan tapi untuk urusan yang lain syariat ada yang beda. Bahwa di dalam syariatnya Nabi Adam idza kabbara awladuhu zawwaja dzakara hadil batna li unsa batnin ukhra. Ketika anak-anaknya sudah dewasa ya, Qabil sudah dewasa, saudara kembarnya sudah dewasa, Habil sudah dewasa, saudara kembarnya sudah dewasa ya, dan seterusnya sampai anak yang ke dalam tahap 20 kehamilannya. Ketika mereka anak-anaknya sudah dewasa, itu Nabi Adam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikahkan ya, anak lelaki dari kehamilan yang satu dengan anak perempuan dengan kehamilan yang lainnya. Bismillah ya, anak yang pertama Qabil dan saudara perempuannya, anak yang kedua Habil dan saudara perempuannya. Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil, Habil dinikahkan dengan saudaranya Qabil. Itu di dalam syariatnya Nabi ada. Kalau di dalam syariat kita ada perubahan, nggak boleh ya ini. Dia tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa amara Allahu an yuzawwija Qabil ukhtaha, kemudian Allah perintah kepada Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dengan saudara perempuannya Habil. Begitu pula Allah perintah kepada Habil untuk menikahkan Adam ya, untuk menikahkan Habil dengan saudaranya Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ya. Karena Qabil itu saudara kembarnya itu Jamilah, wadon si ayu, kayak sinten ya, artis lah, ayu banget. Tapi saudara kembarnya Qabil itu Dami mata, buruk rupa, orang rupanya orang ayu, nggak cantik. Sehingga ketika Qabil dinikahkan oleh ayahnya ya dengan saudara kembarnya Habil yang Damimah yang buruk rupa, itu protes ya, protes. Wah ya, innaka ta'muruna bi ra'yika la min indillah, kata Qabil. Wah ini mah akal-akalane bapak lah ini ya, akal-akalane bapak ya, mosok seharusnya aku dapat Jamilah, mosok aku nikah, disuruh menikah dengan Jamimah. Seharusnya aku dengan saudara kembarku Jamilah, tapi aku disuruh menikah dengan ya, Jamimah yang buruk rupa. Wah ini gak bener ya.
Ini gak benar itu. Wa qala inna kata kuruna itu perintah Bapak. Lah ini bilang gak perintah Gusti Allah. Tidak dari sisi Allah. Tidak atas perintah Gusti Allah. Itu protesnya Qabil ketika disuruh untuk menikah dengan saudaranya Habil yang bernama Damimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Akan tapi Habil itu anak soleh. Anak soleh itu ya rezekine kata. Ya. Ketika disuruh menikah dengan Habil nurut wae. Bukan karena apa? Bukan karena dia dapat bukan karena beruntung mendapatkan istri yang cantik, bukan. Tapi memang karena Habil itu anak soleh. Kok seandainya Habil diperintah oleh ayahnya untuk menikah saudara kembarnya sendiri yang Qabihah atau yang Damimah atau yang buruk rupa, pasti mau. Karena Habil itu anak soleh. Cuman dalam ini masalah ini Habil beruntung dapat istri yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Ya, ketika protes dari anak salah satu anaknya ini disampaikan kepada Nabi Adam, ya akhirnya Nabi Adam memerintahkan kepada guru keduanya untuk mempersembahkan korban, ya kurbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satu atau dua-duanya, ya maksudnya dua-duanya harus Qabil mempersembahkan korban, ya Habil juga harus mempersembahkan korban. Fa'iyyukum bila, ya minhu fahuwa ahaqqu bil jamilah. Barang siapa korbannya diterima oleh Allah, itulah yang berhak untuk mendapatkan istri jamilah, istri yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahaba Habil wa akhadha kabisan min ahsani gunamihi wa qarrabahu. Ya, Qabil, ya Habil, ya Habil itu punya peternakan, ya dia punya ternak yang dipelihara di kandangnya banyak. Ya, ketika diperintah untuk mempersembahkan korban oleh ayahnya, dia buru-buru berangkat ke kandangnya memilih, ya kabusan, ya domba yang paling bagus di antara ya domba-domba yang dia punya. Dia memilih domba yang paling bagus min ahsani gonami di antara domba-domba yang dia punya. Wakorobal, kemudian dia persembahkan korban apa? Ya, hewan domba itu untuk korban. Wadahaba Qabilu isu berarti min ardai ma'idahu. Tapi beda dengan Qabil karena dasarnya anak yang enggak soleh, anak yang durhaka. Ketika diperintah untuk mengorbankan sebagian dari harta yang dia punya, dia malah datang ya ke lumbungnya, ya, di mana dia menyimpan ya, hasil panennya. Kebetulan ini gandum yang dia ambil untuk korban itu bukan gandum yang paling bagus, bukan, akan tetapi gandum yang paling enak, gandum yang wis bulukan, gandum yang wis suwe mansane dan sudah lama. Ya, itulah sifatnya Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iyyukum, ya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alamat atau tanda-tanda diterimanya, ya tanda-tanda bahwa korban itu diterima oleh Allah adalah turunnya nuzulun narin minas samai, turunnya api dari langit. Orang api ceklaret saka langit, tahriquhu yang membakar ya hewan korban persembahan. Itulah tanda-tanda ya korban diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanazalat ala kabsi Habil wa ahraqathu. Ternyata memang ya benar-benar api turun dari langit menyambar korbannya ya Habil. Ya. Wa qila rufi'a ila samai hatta nuzila fida'an dzabih. Akan tapi sebagian pendapat ya, ada yang mengatakan bahwa korban yang diterima adalah korban yang diangkat oleh Allah lewat malaikatnya, kemudian diturunkan lagi ya hatta nuzila fida'an dzabih sebagai tebusan untuk disembelih, dimasak, dimakan bareng-bareng.
Itulah tanda-tanda korban yang diterima. Ini pendapat yang lemah. Walam menyatakan min qabilah, ya. Jelas ketika Habil yang diterima korbannya berarti korbannya Qabil tidak diterima. Nah ketika korbannya Qabil tidak diterima, faghadiba, ya, belum kaya menungso ya, muring-muring, ya, marah, murka. Faghadiba, murkanya Qabil, alasan murkanya adalah ini karena dua perkara. Yang pertama, li fauzihi bil jamilah wa bi qabuli qurbanihi. Yang pertama karena Habil beruntung mendapatkan istri yang cantik, ya, dia murka, ya, Qabil marah. Yang kedua, murkanya Qabil disebabkan wa bi qabuli qurbanihi, karena korbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan korbannya dia tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sehingga ketika Qabil murka, ya, bahwa Qabil faghadiba, dia menyimpan, ya, kebenciannya wala maru al-hasad fi nafsihi ila an hajja Adam. Dia menyimpan kedengkiannya, dia simpan dalam hatinya menunggu keberangkatan bapaknya untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Nah kita ini ada kesempatan bapak makan rumah haji, kita ini apa paten atau orang olah ucap soko Qabil lahu marang Habil la aktulan nakaya ini bakal mateni temen soko ingsun sira, sungguh nanti akan saya bunuh kamu. Itu kata Qabil terhadap Habil, mengancam. Ketika Habil diancam oleh saudaranya sendiri yang bernama Qabil, kola 5. Qabil menjawab, karena apa? Alasannya apa kamu kok akan membunuh saya? Itu baru korban kabur, karena korbanmu diterima sedangkan korban tidak diterima. Ya, ketahuilah, ya, kata Habil terhadap saudaranya, qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala ucap sapa Habil, inna ma yataqabbalu, angin pestine nerimo sapa Allah Gusti Allah minal muttaqin, saking pira-pira wong kang padha takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, hanya menerima korban atau amal dari orang-orang yang bertakwa. Ayu walam yakun indaka taqwa li huquqi kali abika. Sedangkan kamu enggak ada sedikit pun rasa takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diperintah bapakmu saja kamu membangkang li huquqika. Karena wanine sira li abika maring bapak sira diperintah dikon kurban, ya, itu aja enggak nurut. Ya, kok kamu pengen dapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah kaprah kamu wahai saudara. Kata Qabil menasihati Habil ketika dia diancam, ya, oleh Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala wa nafa'ana bihi wa ya. Itu masih lama Pak, nanti ada proses, ini lagi proses mau membunuh, nanti ada proses pembunuhan. Dan ketika Qabil mau membunuh Habil, itu gak ngerti caranya materi. Ini piye caranya materi? Terus tak apa kok mati. Caranya ben Habil mati piye? Nanti ada penjelasan ayat berikutnya. Dan ketika sudah terbunuh, cara untuk mengubur saja nggak tahu. Bagaimana cara mengubur mayat silu digendong lor nyetak pirang-pirang tahun. Ini ceritanya tentang tafsir kasus malam. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمته بالمعيش إن أستقيل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم إذ قلدني ما تشاء واكبه كأنني بما حد من النعم أفض غي صباب في الحالتين وما